Yang kedua, mengakui bahwa yang dititipkan sama Allah suatu ketika pasti diambilnya. Dan dengan begitu, siapa yang membaca kalam istirja ini, hatinya langsung mendapatkan hidayah dari Allah. Hatinya mendapatkan rahmat dari. Jadi kalau mau hati kita itu jadi bagus, banyak-banyaknya innalillahi wa. Kembali ke Mbak Ella tadi, kalau kena cipratan minyak panas, innalillah. Ketusuk duri, innalillahi wa. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, bersikap benar atas musibah yang pertama dasarnya iman dan takwa kepada Allah. Ya, bukan karena yang lainnya, ya. Yang kedua, sikap ridho, lapang dada menerima ketentuan Allah. Yang ketiga, sifat sabar. Sikap sabar itu sadar semua milik Allah. Sinyal Ustaz. Istirja ucapan sama Allah. Padahal itu titipan dari Allah, ya kan? Padahal itu titipan dari Allah. Nah, kemudian yang keempat, memperbaiki diri. Kalau ada salah-salah kita, ya mohon maaf. Satu musibah juga bisa karena kelalaian kita, ya. Memperbaiki diri, memperbaiki keluarga dan lingkungan, ya. Kemudian tidak kalah penting, kita proaktif terkait satu musibah, termasuk pandemi ini, kita proaktif menuntut ilmu, cari tahu apa yang terjadi di tengah pandemi, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini yang nikmat, ada beberapa kawan kita yang tidak bisa sholat di masjid, ya, karena sakit, ya. Juga masjidnya udah mau sholat, masjidnya ditutup. Ini ada hadis dari Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridul abdu au safaro kutiba lahu mislu maka kana ya'malu muqiman sahihan." Masya Allah, ya. Kalau seorang hamba sakit atau dia sedang bepergian, udah dicatat buat dia beramal seperti amal yang rutin dia kerjakan, ya. Ketika dia tidak kemana, mukim, ya, tidak kemana-mana, lagi mukim, sahihan, dan ketika dia sehat. Jadi misalnya, ya, Mbak Linda tiap hari sholat duha, ya Mbak Linda, ya. Alhamdulillah. Suatu ketika Mbak Linda lagi safar nih, gak sempat sholat duha dari pagi sampai siang, gak sempat. Nah, karena Mbak Linda sering sholat duha, masih dicatat sama Allah Mbak Linda, sholat duha itu tiap hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi murahnya Allah, ya, murahnya Allah. Lagi sakit juga gitu. Ya. Bagi-bagi, Lin. Lagi sakit juga gitu. Ya. Boleh ya. Lanjut, ya. Nah, sekarang kita bicara kolbu nih. Saya nggak dikasih reminder sama Kang Suhaimi. Saya lanjut terus, ya. Lanjut. Iya. Penguatan kolbu untuk ketahanan diri dan keluarga di masa pandemi. Pemandangan seperti foto ini biasa di sekitar kita. Ya. Sangat biasa. Pasien dengan keluarganya tidak mendapatkan tempat lain-lain. Bahkan meninggal di ruang parkir. Kemarin ada kawan datang lihat ada orang pakai mobil bak sampai sana sudah innalillahi, ya, Masya Allah. Atau di antara nakes sendiri, Masya Allah, kelelahan yang luar biasa, betul nggak teman-teman, ya? Kelelahan yang luar biasa. Beberapa dokter, perawat kita justru menjadi korban sampai meninggal. Nah, kesedihan-kesedihan yang menyeliputi dunia ini, jadi sekarang ini sebenarnya dunia itu diliputi kesedihan. Ini laporan dari
situs statistika yang saya dapat, di Amerika itu ya ada catatan orang yang mengalami stres, kecemasan atau kesedihan yang tidak mampu dia atasi selama dia berada di pandemik, di era pandemi, itu begitu tinggi sekali. Di Amerika 33%, paling tinggi. Kanada dan seterusnya, ya. Nah, ini sangat tinggi orang stres. Apa yang terjadi kalau orang stres? Nah, teman-teman sekalian, ini kita bisa lihat ada satu ilustrasi, ya. Kesehatan mental dunia sedang turun, sangat signifikan. Yang terjadi adalah rasa takut, kemarahan, panik, kecemasan, depresi, insomnia. Saya 3 hari yang lalu dengar laporan dari seorang kawan yang dia kena COVID, nggak bisa tidur, insomnia. Ya. Kemudian merasa terisolasi sendirian, ya, waduh. Dan terisolasi sendirian itu dikejar apa? Maut, dikejar maut. Semua takut mati, dari dada, ya. Di bawahnya uncertainty, tidak yakin, ragu-ragu terhadap semua pengobatannya. Coba orang masuk ke rumah sakit, hampir tidak ada yang pasti saya sembuh, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ikhwan dan sekalian, dunia sekarang sedang dirundung rasa takut, rasa sedih, ya, yang membuat sebagian orang bunuh diri, dan bahkan mohon maaf, proses penyembuhannya juga terganggu. Nah, orang-orang lain yang tidak sakit, yang sehat, terganggu kejiwaannya, terganggu hatinya, terganggu pikirannya, juga ikut sakit, ya. Nah, ikhwan sekalian, ini yang ternyata dibuka oleh Nabi SAW. Sumber sehat, sumber sakit itu salah satunya di sini. Baginda Nabi SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, bahwasanya ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, di dalam tubuh kamu itu ada segumpal daging, ya. Segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau itu terganggu, maka terganggu seluruh tubuhnya. Apalagi kalau rusak seluruh tubuh. Ya, fasad itu rusak. Ala wahyal qalbu. Ingatlah, yang dimaksud itu adalah kolbu. Nah, ikhwan sekalian, rupanya yang sedang dihantam oleh pandemi itu, sebelum virus mengenai orang, yang sudah dihantam adalah bukan virus, rasa takut, kecemasan, kegelisahan sudah menyerang kolbu manusia. Jadi subhanallah, virusnya mungkin tidak sebahaya serangan kolbu ini. Jadi kalau boleh dikatakan, sebelum dia terpapar virus, sudah terpapar ketakutan, suuzon, dan lain-lain, ya. Ini masalah hati. Berikutnya, ada di dalam surah Al-Hajj 46. Ini sangat terkenal, ayat ini membuka kepada kita bahwasanya yang berfungsi utama manusia itu berpikir, mencerap, menyadari kehidupannya itu bukan mata, tetapi hatinya. Afalam yasiru fil ardi. Apakah mereka tidak berjalan, melakukan observasi di muka bumi? Fatakuna lahum qulubun. Maka mereka dapat memahami atau menemukan. Lahum qulubun ya'qiluna biha. Bagaimana hati itu bisa mendengar. Au adanu yasma'una biha. Dan juga telinga-telinga itu bisa mendengar.
Fa innaha, maka sesungguhnya la ta'mal absaru, tidaklah yang buta itu buta pada mata, walakin ta'mal qulub, ya. Yang buta itu adalah hati mereka, allati fi sudur. Dan hati ini dibuka oleh Quran. Tempatnya di mana? Di sudur, bukan di otak, bukan fi, ya. Fi ra'sun, bukan di kepala. Ya. Jadi bukan di kepala kita letaknya hati itu, tetapi ada di hati, di mana, di balik dada. Ya, Nabi pernah juga mengatakan itu, di balik dada ini kalau ada yang mengatakan organ berupa daging, ya segumpal daging, ya jantung. Kita teruskan dulu ya. Berikutnya, ini manusia banyak berbuat kerusakan di muka bumi karena hatinya rusak, ikhwan dan akhwat. Zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Hatinya rusak, hatinya jauh dari hidayah, hatinya tidak ada iman dan takwa, maka berbuat kerusakan. Tangan ya, tetapi yang rusak duluan adalah hati. Ya. Kemudian ikhwan dan akhwat, bagaimana kita membuat hati kita itu baik, itu ada tuntunannya. Karena salah satu tujuan para rasul itu diutus di tengah manusia adalah untuk juga memperbaiki hati. Ini menarik sekali ya. Misi utama salah satu ya, para rasul adalah memperbaiki hatinya. Kita temukan di beberapa ayat, salah satu yang saya angkat ini Al-Jumu'ah ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang membangkitkan di antara kaum yang buta huruf itu seorang rasul, yatslu alaihim ayatihi, yang membacakan buat mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka, ya, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka alkitab, wal hikmah, ya, dan hikmah, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan sebelum diberikan penerangan, diberikan pensucian jiwa, mereka dalam keadaan yang sesat, yang nyata. Teman sekalian, kalau orang tidak mengikuti para rasul yang diutus oleh Allah, ini dipastikan hidupnya sesat. Baik, kita temukan di berbagai ayat pun, hati itu tenang itu bukan dengan mendengarkan musik-musik ya, musik klasik atau apa. Saya belum pernah lihat di Quran atau di hadis, dengarkanlah musik-musik ya, kamu akan tenang, hati tidak ada. Ya, tapi alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Adalah orang-orang yang beriman itu dan hati mereka menjadi tenang apabila mengingat Allah. Dan sungguh ya, ala bizikrillahi, ingatlah dengan mengingat Allah, tatmainul qulub. Pada ayat yang sama, dua statement dengan makna yang sama diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencerminkan pentingnya mengingat Allah yang membuat hati itu tenang, ya. Hati kita mutmainah ini, hati menjadi tenang, hati tidak ragu, hati tidak tengok kanan tengok kiri, tapi fokus mengambil keputusan, juga keputusan yang decisif ya. Berikutnya, penguatan kolbu untuk ketahanan diri dan keluarga masa pandemi. Yang penting amaliyah kita adalah pertama, jaga hati. Nah, ini penting, always connected to Allah, selalunya kita connected to Allah. Para ikhwan, kalau kita tidak connected HP kita ya, tidak dibuka, apakah karena nggak dekat wifi, nggak punya kuota, kita jadi lost contact ya. Kita tidak bisa menerima pesan, tidak bisa mengirim pesan, apalagi dengan Allah. Maka kita jaga hati kita tetap connect to Allah. Yang kedua, membaca Quran ini Masya Allah, ada banyak testimoni yang kami catat ya, orang-orang yang membaca Quran minimal setengah juz sehari, proses penyembuhan dari COVID lebih cepat dari orang-orang yang tidak membaca Quran. Ya.
Kemudian salawat atas Nabi. Ini juga subhanallah. Salawat atas Nabi perbanyak. Hadirkan hati kita cinta sama Nabi. Doa buat diri sendiri, buat keluarga, sahabat, dan umat Islam sedunia. Para ikhwan sekalian, ini doa penting. Sebaik-baik doa adalah doa dari orang kepada sahabatnya tanpa sahabatnya tahu. Ya, Masya Allah. Tadi Bu As minta kita doakan buat para keluarga di SMP kita ya. Sodakoh. Nah ini, para sekalian, kita memang dalam keadaan sempit. Betul, apalagi para keluarga yang punya usaha-usaha yang terdampak di pandemi ini. Namun, sebaik-baik sodakoh itu justru ketika kita sempit. Dan insya Allah, kita berbisnis susah. Sekarang mau bisnis sama siapa aja susah. Kenapa kita tidak berbisnis kepada Allah? Bisnis kepada Allah, tijaratan lan tabur. Salah satu yang Allah sebut tijaratan lan tabur adalah membaca Quran dan banyak sedekah. Sedekah ke keluarga, kerabat, sahabat yang terdampak COVID dan lain-lain. Ya. Dan menjaga kita saling memberi nasihat yang baik. Terakhir, menjaga jangan kita ikut-ikut sharing sesuatu yang kita tidak yakin. Sesuatu yang bisa mengganggu hati orang lain. Sesuatu yang bisa menurunkan keyakinannya. Ya. Sesuatu yang membuat orang justru ragu-ragu. Ya. Selain itu, buat para ikhwan dan akhwat yang keluarganya sedang sakit, nah ini yang paling penting nih. Hati tadi kita jaga. Ya, karena banyak orang kolaps ketika hatinya takut. Banyak beredar di medsos cerita dari Ibnu Sina yang melakukan eksperimen dan itu betul. Dan itu juga pernah dikatakan oleh Ar-Razi. Ada 2 ekor kambing yang itu kambing saja ya. Nah, nanti saya kalau ditanya, Ustadz, kambing punya kolbu juga ya? Nah, kambing satu diletakkan di satu tempat yang tidak kelihatan serigala. Kambing yang kedua ditaruh di tempat yang dia melihat serigala. Apa yang terjadi? Kambing yang melihat serigala dan terpapar rasa takut itu menjadi tidak mau makan, kehilangan nafsu makan. Yang kedua, terjadi penurunan badannya. Akhirnya dia mati tidak lama. Ya, jadi rasa takut itu membunuh hewan, apalagi manusia. Tetap husnuzan kepada Allah, bersikap sabar dan tawakal. Nah ini penting, menjalani pengobatan dengan positif. Ikhtiar bagi seorang mukmin adalah wajib dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Kalau dokter perintahkan begini begitu terapinya, karena sudah ada ilmunya dilaksanakan. Terakhir, teman-teman menjauhi berpikir dan bersikap negatif. Nomor 1 dan nomor 4 ini hampir sama, ya. Tapi kalau yang satu khusus pada Allah, yang kedua bersikap berpikir negatif pada yang lain, ya. Saya kira itu para ikhwan sekalian, dan terakhir ada doa yang bisa kita amalkan bersama. Minimalnya ba'da sholat subuh dan ba'da sholat asar. Jangan lupa doa ini. Doa ini dari dalil yang qat'i, ya. Yuk sama-sama kita doa, kita baca ya. Sama-sama ya, Mbak Rumi, kita sama-sama baca ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi Bismillahirrahmanirrahim. la yadurru La yadurru ma'asmihi syai'un ma'asmihi syai'un fil ardi Fil ardu wala fis samai wala fis samai wa huwas samiul alim. wa huwas Sami'ul alim. Kawan-kawan sekalian, para ulama menyarankan jangan kurang dari 3, lebih pula. 3 kali doa ini kita baca ba'da sholat subuh Dan asar. asar ya. Minimalnya setiap sholat lebih bagus lagi.
Ini masuk ke zikir pagi petang. Betul. Ya, coba dilihat redaksinya. Bismillah, yaitu artinya dengan nama Allah. Bayangkan, kalau kita sudah megang Allah, Alladzi, yang dengan nama Allah dan Allah itu sendiri tidak akan membawa kemudorotan dengan namanya sesuatu pun. Nah, ini bayangkan, yang namanya kuman, virus sedang beredar kita. Tapi kalau Allah berkehendak tidak akan menyentuh kita, tidak akan sakit kita, ya. Fil ardi, apakah di bumi, wala fis sama, apakah di langit, ya, tidak akan menyentuh kita kecuali dengan pertolongan Allah. Wa was-samiul alim, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui, ya. Baiklah, ikhwan dan akhwat sekalian, saya mohon maaf dari pemaparan sekitar 45 menit, 46 menit ini. Mudah-mudahan kita semuanya ya semakin mantap untuk meningkatkan ketahanan diri kita ya selama pandemi dengan memantapkan spiritualitas kita, terutama kekuatan hati ya. Hati kita inilah yang mesti kita betul-betul bawa untuk tetap sehat pada Allah. Boleh capek badan tapi jangan capek hati ya. Nah, kalau toh ada yang tanya, Ustadz gimana caranya memperkuat kita? Oh, minum herbal ini herbal. Enggak. Pertama, perkuat hati dulu. Ya. Oin, perkuat hati dulu ya Oin ya. Jadi herbalnya boleh minum macam-macam, tapi hatinya juga dikasih tuh asupan hati ya. Asupan hati ya. Saya kira itu ikhwan dan sekalian, kembali kepada Ustadz Suhaimi. Jazakallahu khair. Mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Jazakallah khair. Ustadz Agus Darmaji, begitu gamblang sebetulnya ya. Kekuatan iman seorang muslim itu untuk menangkal, untuk mensikapi, untuk menghadapi pandemi yang luar biasa ini, yang barangkali kita kadang sudah duluan ketakutannya. Sudah duluan ada berita-berita yang begini begitu yang membuat iman dan imun tubuh kita menurun gitu ya. Dan ini luar biasa Ustadz Agus Darmaji memaparkan kepada kita bahwa mari sama-sama kita tata ya, bahwa musibah itu, ujian itu tidak datang begitu saja, pasti itu ada izin dari Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan, dan itu Allah punya skenario terbaik buat kita, buat umatnya ya. Dan itu tergantung pada iman kita. Nah, bagaimana kita menyikapinya itu tentunya sudah gamblang tadi disampaikan. Bahkan bagaimana hakikat sebuah musibah kita bisa hadapi itu tentunya dengan kekuatan iman dan bersumber daripada hati. Bagaimana kekuatan hati kita kalau kita tata, kita perbaiki, itu sumbernya dari situ semua. Teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang barangkali terpapar pada saat ini dalam kondisi yang kurang sehat, barangkali kita perlu perbaiki lagi mungkin hati kita. Kita yang sehat pun juga tentu memperbaiki imun kita dan iman kita untuk menjadi manusia yang strong, yang lebih baik lagi. Dan semua itu sudah dipaparkan luar biasa. Ustadz Agus, boleh saya tanya sedikit? Boleh, silakan. Nah ini kan kadang kita mendengar ini pandemi COVID ini, ada yang menganggap itu adalah satu musibah, ada juga yang menganggap itu satu ujian. Nah, apa perbedaan antara musibah dan ujian itu, dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapinya itu? Silakan, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dalam bahasa Arab sebenarnya musibah itu, ujian itu musibah, Kang Suhaimi. Ma asoba min musibatin. Sesuatu yang menimpa kita, terutama yang bersifat tidak enak ya, itu disebut musibah, ujian. Ya. Tadi kena ciprat minyak panas dan lain-lain, itu adalah musibah. Nah, orang yang terbiasa istirja itu selalu di ujung lisannya langsung keluar. Ya. Dengan begitu hatinya langsung terkoreksi itu. Ya.
Ini semua dari Allah. Aku sabar. Ada nggak orang, mohon maaf ya, kena musibah langsung dia, kalau dalam bahasa Jawa, misuh-misuh. Misuh-misuh itu apa bahasa kita ya? Maki-maki, Pak. Ya kan? Loh. Kalau istijak langsung ke Allah itu. Nah, gitu Kang Suhaimi ya. Jadi kita istirja itu dibanyakin dalam segala kondisi, insya Allah hati kita jadi terkoreksi itu. Yang tadinya mau marah, yang tadinya mau nyalahin orang ya, itu innalillahi. Semuanya Allah yang berkuasa, Allah yang mengizinkan terjadi. Ya, begitu Kang. Mungkin teman-teman yang lain boleh menambahkan. Silakan. Nah, teman-teman yang lain, barangkali ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan atau didiskusikan dengan narasumber kita, silakan bisa ditulis di kolom chat atau langsung raise hand untuk kita berdiskusi langsung dengan berkonsultasi langsung dengan Pak Ustadz. Monggo. Sambil nunggu yang nanya, berarti 3M ditambah 1 ya? Apa tuh? Ya kan 3M tuh prokesnya apa? Mbak Rumi, pertama apa tuh? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Yang kedua, pakai masker. Yang ketiga, menjaga kerumunan. Yang keempat, menjaga hati. Menjaga hati. Jadi 4M ya? 4M. Tambahan. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak Ustadz dari Asih Yuniarti. Beliau menanyakan, Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin tanya bagaimana cara menghadapi teman atau saudara yang menyalahkan keadaan karena pandemi COVID ini. Bukannya malah dekat sama Allah gitu. Jadi menyalahkan keadaan gitu. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mbak Asih, itu tandanya memang sedang terjadi pelemahan iman di dalam hati sahabat kita itu. Ya. Jadi ngelihat hati itu enak saja ya. Insya Allah kalau hatinya full imannya, insya Allah dia selalu husnudzon sama Allah. Mesti dibalik ini semua, ya, dibalik ini semua ada hikmahnya. Coba teman-teman. Tadi pagi saya dengar Mbak Rumi bilang, alhamdulillah lebih banyak di rumah sekarang juga ada hikmahnya, ya kan? Iya betul. Ya Ustaz. Anak-anak ya meskipun daring banyak negatifnya, tapi di rumah juga banyak positifnya. Kemudian sekitar kita, Jakarta jadi sepi ya. Maksudnya gimana? Ada manfaat buat lingkungan. Jadi kita selalu bisa menemukan kebaikan-kebaikan di balik semua musibah yang menimpa kita. Jadi kalau Mbak Asih tanya gimana menghadapi itu, pertama Mbak jangan dibantah. Kayak seperti itu hatinya sedang lemah. Caranya gimana? Doakan pertama, doakan. Yang kedua ada saatnya dia lagi nggak marah-marah, kita nasihati pelan-pelan, ya. Suruh dia beristighfar, insya Allah. Ini hatinya sedang bermasalah. Nah, jadi muatan iman di dalam hatinya lagi minimal ya. Lagi 44. Sekarang orang lebih takut saturasi oksigen itu melorot di bawah 95, betul ya? Saturasi oksigen. Padahal yang paling berbahaya adalah saturasi kolbu itu melorot di bawah 90 gitu ya. Kalau boleh dikatakan seperti itu ya. Bahaya itu kalau iman kita mulai melorot ya. Pertanyaannya gimana kita ukur saturasi iman? Itu belum ada pengukurannya ya. Silakan Kang Suhaimi. Ya, alhamdulillah itu ya, mudah-mudahan terjawab ya Bu Asih Yuniati ya. Jadi kita perbaiki, tadi sudah disampaikan, kita perbaiki kolbu kita karena di situ sumbernya ya gitu. Barangkali kita mencikapinya terlalu berlebihan terhadap suatu kejadian gitu. Padahal itu sudah izin Allah gitu. Tinggal kita tata hati kita. Betul. Sekarang saat ada lagi dari Bu Ella 4185. Untuk urutan berdoa lebih baik berdoa untuk orang banyak dulu atau untuk diri sendiri?
bukankah kita mendoakan untuk orang lain maka malaikat akan mengaminkan untuk diri kita sendiri? Ya, silakan Ustaz. Ya, Mbak Ella, terima kasih doanya. Doa yang baik itu pertama kalau istighfar untuk diri sendiri dulu. Ya, ya Allahumma firli, baru waliwa hidayah. Nah, jadi nggak ada Allahumma fir li walidayya dulu, tapi kan Allahumma fir. Ya. Nah, kemudian baru untuk kebaikan orang banyak. Ya. Keluarga dulu, Mbak Ella. Ya, keluarga dulu. Karena At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ya kita minta doa untuk orang banyak. Sebenarnya Robbana atina fid dunya hasanah itu kita niatkan buat orang banyak tuh sudah mencakup semua itu. Baiklah kalau membaca Robbana atina kan tiap sholat ya. Itu sudah nyakup semua itu. Robbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Wakina azab. Nah, gitu ya, Mbak Ella ya. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Jadi istilahnya kayak kita di dalam pesawat ya. Jadi biasanya kan di pesawat tuh ada pengumuman ya kalau terjadi misalnya ada tekanan tiba-tiba turun, kan keluar tuh masker udara ya. Kita pakai kita dulu baru kita menolong orang lain gitu ya. Kira-kira begitu. Baik, sering antar jamaah umroh ini. Syukran, Ustaz. Ada lagi pertanyaan dari Nana ya. Saya Nana tahun 83, angkatan 83. Kita semua sadar bahwa apa yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari tangan dan qadar Allah. Berarti kita sadar juga bahwa pandemi COVID ini terjadi atas izin Allah, pasti dengan intensitas tertentu. Lalu bagaimana menyadarkan saudara-saudara kita yang tidak percaya akan eksistensi virus ini, bahkan untuk tidak menyalahkan siapapun ya. Ya kadang kita sering dengar ya di YouTube apa di segala macam bahwa mereka nggak percaya dengan virus gitu. Jadi ikhtiarnya itu nggak ada. Gimana tuh Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali lagi yang bermasalah bukan di otaknya. Informasi yang sudah masuk di otaknya sudah cukup banyak. Yang masalah di hatinya, something wrong di hatinya. Nah, ya. Gimana caranya? Ajak jalan-jalan ke rumah sakit, pakai prokes dulu ya, lihat tuh. Ya. Memang yang begitu-gitu belum kena batunya tuh Kang Klami. Itu tuh. Ya. Udah kena batunya, keluarganya yang kena, bener ya, masya Allah. Ya. Jadi bukan otaknya nggak masalah, informasi udah cukup, tapi di hatinya ada sesuatu yang tidak selesai di situ ya. Demikian. Gitu. Padahal ikhtiar dengan tawakal tuh satu paket ya. Kalau kita tawakal aja tanpa ikhtiar, ya nggak ada ini juga ya, nggak ada artinya juga. Wajib ikhtiar, berobat wajib, pakai ilmu, nggak boleh raba-raba. Akhirnya mohon maaf, ivermectin itu dipakai buat obat macam. Kemarin saya dengar kabar dari seorang dokter, ivermectin itu kan kalau cacingan itu nggak boleh setiap hari Ustaz, ya. Cacingan itu sebulan, kali 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Jadi kita mesti kembalikan kepada ahlinya lah, ya. Begitu Kang Daimi. Itu mungkin karena faktor panik atau kali ya? Ya, bisa juga ya. Oke, ya itu Nana, ini Nana Septiana ya. Oke, dari Ria Eka ya, angkatan 83. Assalamualaikum Pak Ustadz, jika sedang kena musibah, kapankah kita ucapkan istighfar? Pertama kalau kena musibah Mbak Ria, istirja dulu. Ya, istirja dulu, innalillahi wa inna. Istirja bukan nunggu orangnya mati, bukan ya. Jadi kalau orang mati langsung, bukan. Kita nginjak duri aja udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Umar bin Khattab sendalnya lepas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, setelah itu kalau kita tahu itu kesalahan kita ya kita astagfirullahaladzim. Tadi kita salah naruh barang ini di sini, sekarang udah jatuh pecah ya kan, ya kita istighfar setelah innalillahi istirja. Itu ya Mbak Ria ya. Lanjut. Baik Ustaz. Oke ya. Ada yang mau langsung
menyampaikan Bung Taufik Abdul Manan, silakan. Ya, Jasal Khoyur, Ustaz, terima kasih atas informasi dan penjelasannya. Sangat bagus sekali. Mudah-mudahan tadi presentasinya bisa di-share sebagai pedoman kita semuanya, Ustaz. Insya Allah Nah, udah di-share, Kang. Saya ada pertanyaan langsung, Ustaz ya. Oke, kita dari memahami kondisi ya dari tahun lalu sampai sekarang ada kali naik dan sekarang mungkin dalam kondisi naik sehingga timbul PPKM darurat di mana kita otomatis ya sebaiknya di rumah saja kecuali yang benar-benar penting ya tugas ya. Nah, ada pertanyaan saya Ustadz di sini ya, di mana kan salah satunya ya kita ibadah nggak bisa kemana-mana termasuk nanti sampai Idul Adha pun tidak harus di rumah ya udah kita patuhi saja. Nah, dari sini saya ada pertanyaan Ustadz, bagaimana supaya kualitas kita itu nanti ibadah kita baik di masjid dan di rumah itu tetap sama? Apakah ada pertimbangan khusus atau mungkin kita ibadah saja pasti jangan Allah misalnya yang pertama. Nah, yang kedua, apakah ada doa-doa khusus di sini di mana kita bisa pertolongan kepada Allah? Mungkin ya pertama pandeminya segera berakhir dan kita semuanya juga atas rahmat dan pertolongan Allah bisa keluar dari sini sehingga kita semuanya ya istilahnya hidup dengan kita percaya dan semuanya pada Allah. Cuma kan kejadian atas Allah ya, Allah kita percaya semuanya, tapi ya kita semua tetap tidak hilangkan iman kita segala macamnya. Mohon supaya semuanya apapun kejadiannya supaya ya kualitas ibadah tetap terjaga. Mungkin sementara itu saja Ustaz, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan langsung aja Pak Ustadz dari Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Kang Taufik Abdul Manan, Tam. Luar biasa nih pertanyaan. Alif Manan bukan Abdul. Alif Manan, luar biasa. Iya, maaf. Kang Taufik. Ya. Kalau edarannya kan sampai tanggal 20 ya? Ya, pasti itu. Kita doakan sama-sama ya semua hati kita, hati yang ikhlas, hati yang memang berharap ke Allah aja, tidak kepada yang lain. Mudah-mudahan selesai ya sebelum Idul Adha sehingga kita bisa diizinkan nanti sholat Idul Adha meskipun dengan prokes ya. Kita bisa diizinkan. Kalau enggak tetap ada himbauan untuk sholat di rumah, ya kita bismillah mentaati saja dengan insya Allah tadi niat ya. Siapa yang sakit, siapa yang safar, tadi ada hadisnya, tetap dicatat oleh Allah, beramal seperti apa adanya, tidak dikurangi sedikit. Nah jadi Kang Taufik justru 9 hari pertama Idul Hijjah itu waktu yang terbaik kita beramal. Jadi kalau toh nanti malam sudah masuk ya, sudah masuk waktu Zulhijjah, sama-sama kita niatkan untuk meningkatkan amal kita. Kalau mampu berpuasa 9 hari sampai tanggal 9 Zulhijjah, ayo kita puasa. Kalau tidak, puasa tanggal 9 aja, hari Arafah, itu jangan kurang. Ya. Kalau mampu, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya. Mbak Dini Ramalia ini udah siap-siap ya. Siap-siap 9 hari full, insya Allah. Tadi makan, Pak. Iya, kan masih siap besok. Ya kan? Oh, besok ya? Yes. Yang berikutnya, banyakkan ibadah yang lain. Ya, sholatnya kita awal waktu ya, kemudian baca Quran, ya. Jangan kurang tuh baca Quran, ya. Bersedekah, juga tetap komitmen untuk kurban tahun ini. Nah, ini saya mau kasih informasi teman-teman. Kurban kita oleh pemerintah biasanya diarahkan yang aman, tidak kerumunan biasanya ya. Kan ada surat edaran itu, entah di RPH atau di lapangan yang luas tidak ada kerumunan gitu ya. Alhamdulillah. Jadi tetap kita kurban. 1 ekor lah, 1 keluarga. Bagus, yang mampu boleh 2 ekor ya. Nabi sendiri 2 ekor. Kalau misalnya
tahun ini tidak ada pemotongan hewan kurban karena ada ormas tertentu katanya mau dialihkan dalam bentuk non kurban. Kalau saya tetap memegang kepada para ulama, tetap kurbannya dipotong aja di tempat yang aman, ya, tempat yang aman, ya. Karena tidak tergantikan itu, tidak tergantikan. Ya. Jadi begitu Kang Topik ya, selama 9 hari ini kita dekatkan sama Allah, banyak sedekah, baca Quran, sholat malam. Ini paling penting para ikhwan, saya ajak sholat malam kita, ya, minta buat keluarga kita dilindungi sama Allah, yang sudah diambil sama Allah diberikan ampunan dan rahmatnya Allah. Sholat malam kita ya, penting sekali nih. Ya. Begitu, jazakallah khair Kang Topik. Ya, ada begini, Bung Taufik, sudah cukup ya? Oke, yang pasti kalau misalnya kita tetap melaksanakan kurban, ya, kita tetap menjaga ketat prokes dan kita kerjasama dengan pemerintah atau aparat setempat ya, sehingga keamanan kita dari sisi prokesnya tetap terjamin. Ya. Mungkin kalau 13 Zulhijjah hari terakhir masih kan, jadi tanggal 10 Zulhijjah kan untuk ya. Oke. Saya kira untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Hanafi, ya, Pak Hanafi menanyakan dulu Rasulullah SAW salat gaib untuk Raja Najazi. Sekarang kita sering melakukan salat gaib untuk sahabat kita atau saudara kita atau rekan kita untuk orang yang meninggal, ya. Kita laksanakan salat gaib. Bagaimana hukumnya salat gaib tersebut? Sekarang Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Hanafi. Kita mendapati kasus ini di COVID banyak sekali. Permintaan sholat gaib. Namun begini, sholat gaib itu jadi mendesak kalau jenazahnya belum diurus dan disolatkan secara syar'i. Ya, meskipun pakai protokol. Jadi jangan sampai begini, sudah diurus, dimandikan, dikapani, dipetikan, ya, bahkan disolatkan lagi di mana? Di masjid atau di musola. Jadi mensolatkan jenazah itu hukumnya wajib kifayah. Kalau sudah hatta satu orang saja, satu orang yang menyolatkan, insya Allah seluruh komunitas atau masyarakat itu terbebas dari kewajiban. Jadi Pak Nabi, kita lihat dulu. Kalau dia, tapi biasanya saya yakin karena sudah protap dari pemerintah, sesuai agamanya diurus secara benar oleh para petugas, Pak. Ya, secara silakan cross check ke rumah sakit, terutama rumah sakit Islam ya. Kalau pemerintah kita cek juga. Kalau dia Muslim, diurus sampai dimandikan, kapani, dipetikan, dan bahkan disolatkan oleh petugas. Petugas udah dikasih tahu, mungkin prokes ya. Jadi hatta satu orang yang menyolatkan jenazah dalam terpapar COVID itu sudah gugur kewajiban kita. Ya. Nah, jadi kalau yang kami lakukan, Pak, ada orang sahabat kita meninggal, dicek dulu, udah disolatkan belum? Kalau belum, kita solatkan goib ya. Tapi kalau sudah, kita doakan di pondok kami di masjid, ya, kita doakan. Ya, jadi tidak mengulang sholat lagi, sholat jenazahnya sudah sah. Itu mungkin yang saya pahami dari pertanyaan Pak Hanafi. Monggo, silakan. Jadi hukumnya boleh-boleh saja atau apa itu Ustaz? Dicek dulu. Apakah dia sudah disalatkan atau belum. Kalau sudah sholatkan, tidak lagi perlu sholat gaib.
Ya, yang diperlukan doanya, justru doa. Kan sholat jenazah atau sholat gaib cuma sekali. Tapi kalau doa boleh berkali-kali. Berkali-kali boleh. Ya. Begitu ya. Jadi jangan sampai begini. Mohon maaf. Setiap sholat kita menyolatkan gaib jenazah yang tidak tahu di mana ya. Jadi yang terkena kewajiban mensolatkan jenazah itu adalah orang di mana dekat lokasi kematian yang terkait itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang dari Tanjung Priok kita sholatkan di Depok, orang Depok suruh nyolatkan, itu kelihatannya berlebihan ya. Kita doakan saja, cukup doakan. Begitu Pak Nabi ya, insya Allah. Terima kasih. Memang SOP dari nakes atau mereka yang terlibat dalam pemusaran, pemandian jenazah dan segala macam itu sudah termasuk dalam menyolatkan, sehingga pada saat diantarkan ke makam dengan ambulan itu dalam keadaan sudah disolatkan. Itu sih yang kami tahu di SOP nakesnya. Baik, ada pertanyaan lagi dari rekan. Sudah itu ya Pak Nabi ya? Sudah cukup? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, syukran. Dari rekan Ibnu Nuroso, Ustadz, bagaimana memulihkan iman yang pernah drop karena musibah? Nah, ini juga nih. Monggo Ustadz. Ya, Masya Allah. Justru dengan adanya musibah, iman yang ngedrop itu kemudian ditata kembali. Ya, pertama istirja. Kalau udah istirja tuh Kang Ibnu ya, insya Allah. Itu hati kita dikoreksi dengan meyakini aja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah. Hati kita dikoreksi sama Allah. Kemudian baru banyak istighfar, memperbaiki diri. Kalau musibah itu juga karena ada kelalaian kita misalnya. Kita memperbaiki diri, minta ampun terus sama Allah. Ya. Dan kita sepanjang hidup kita berkomitmen setelah itu tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kita, ya, meminimalkan kesalahan kita, ya, dan memperbaiki diri, istilahnya islahun nafs, ya, memperbaiki diri bagian dari obat kepada Allah. Ya, demikian Kang Suami. Jazakallah Kang Ibnu ya. Alhamdulillah. Waktu saat ini sudah menunjukkan jam 11.45 ya. Sesaat lagi kita akan melaksanakan sholat zuhur ya. Jadi gimana karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, atau nanti bila ada hal-hal yang mungkin terlintas baru keluar pemikiran mau nanya apa nih gitu ya. Ada yang bertanyakan lagi, silakan nanti japri saja ke Ustadz Agus Darmaji dan insya Allah beliau dengan senang hati bisa memberikan jawabannya. Baik, sahabat-sahabat semua, jazakallah khairan katsira. Semuanya sudah terlibat langsung dalam tanya jawab dan apa-apa yang ditanyakan disampaikan, dan terutama jazakallah khair buat Ustadz Agus Darmaji. Sudah banyak ya ilmu yang kita dapatkan, barangkali bahwa sesuatu itu adalah hakikatnya dari Allah dan semua atas izin Allah. Bagaimana kita menyikapinya, yang utama adalah dari hati kita, bagaimana kita menata hati kita, hati yang pernah jatuh karena musibah, tentu kita harus perbaiki, dan itu adalah sumber utama dalam memperbaiki, dalam menghadapi pandemi COVID ini. Mudah-mudahan semua segera berakhir, dan saudara kita bahkan saat ini yang sedang menonton pun di Zoom ini ada seorang rekan kita, Pak Asep Suryatman. Beliau 2 minggu lalu ditinggalkan oleh istrinya, meninggal, dan beliau sekarang juga sedang terbaring. Insya Allah Allah angkat penyakit beliau. Amin. Allah angkat penyakit beliau, dan saya yakin bahwa apapun yang dilakukan, yang diusahakan, diikhtiarkan Pak Asep dan teman-teman semua yang sedang berusaha untuk memulihkan imunitas dan kekuatan hatinya, insya Allah Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan kuat kembali seperti biasa ya, beraktivitas. Baik, Ustadz dan sahabat alumnus SMP 41 yang saya cintai, guru-guru yang kami cintai, mungkin waktu untuk ini kita cukupkan, dan mohon kepada
Pak Ustadz Agus Darmaji untuk memberikan closing statement-nya, intisari dari apa yang sudah kita dapatkan tadi untuk benar-benar kita menguatkan hati dan pikiran kita, sis kita, sabar, ikhlas, dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi pandemi ini. Monggo, Ya. Pak Ustadz Darmaji, stating. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Muhammad. Ikhwan dan akhwat, terutama guru-guruku yang Allah sayangi. Dari kecil sebenarnya kita sudah dengar nasihat dari orang tua. Allah itu tidak melihat paras muka kamu, pakaian kamu, atau penampilan kamu. Tapi yang Allah lihat adalah hati kamu. Nah, kita pun dari ajaran Islam, kita menerima penjelasan bahwa hati manusia itu penting sekali untuk kita tata terus. Jadi menata hati itu dengan ibadah kepada Allah, dengan zikir kepada Allah. Nah, rekan-rekan sekalian, kita mendapatkan musibah demi musibah ya. Itu tidak lain tidak bukan kita lihat dengan hati. Kalau otak nggak bisa nyerna itu, nggak masuk akal. Ya, nggak bisa dijangkau oleh otak, tapi hati bisa menerima, hati bisa memahami. Ya, maka itu masya Allah kita mantapkan aktivitas hati kita dengan banyak dekat kepada Allah. Ini lanjut doa atau gimana nih Kang Suhaimi? Ya, saya kembalikan lagi karena tadi saya dipersilakan oleh MC kita, Mbak Rumi, mana? Ustazah Rumi. Ya, terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada MC. Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran, Ustaz? Sudah kedengeran. Kedengaran ya. Ya, terima kasih atas kajian dan sekaligus Pulan, suaranya Pulan. Ya, sesi tanya jawab yang sudah kita dengarkan. Semoga dari kajian-kajian yang sudah disampaikan oleh Ustaz kita, ya kita bisa renungkan dan bisa amalkan, ya untuk bisa kita hadapi, ya pandemi ini dengan rasa syukur dan tawakal. Amin. Ya, selanjutnya doa yang akan langsung dipimpin oleh Bapak Ustaz kita. Dan nanti disusul dengan surprise, ucapan terima kasih dan juga sekaligus penutup. Mudah-mudahan waktunya cukup sebelum kita masuk ke sholat zuhur. Ya, langsung aja Pak Ustadz untuk doa kita. Rekan-rekan sekalian, marilah kita sama-sama menghadirkan hati dan sejenak istighfar 3 kali. Mudah-mudahan hati kita makin siap untuk menyampaikan doa kepada Allah ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kesalahan kedua orang tua kami, dan kasihanlah mereka seperti mereka menasihani kami ketika kecil. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Begitu juga kami mohon pada Engkau ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan guru-guru kami ya Allah, serta keluarga mereka, serta kami semua, sekeluarga-keluarga kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu beristighfar kepada Engkau. Amin. Maka ampunilah dosa kami ya Allah. Amin. Allahumma kshif annal ghala wal bala wal waba wal zalazila wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah amin buldanil mu'minina amah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami kekuatan untuk menerima musibah COVID-19 ini ya Allah, dan semua musibah yang Kau berikan pada kami ya Allah. Berikan kami kesabaran ya Allah, karena kami tidak mungkin sabar kecuali dalam pertolongan-Mu ya Allah. Tolonglah kami untuk melampaui semua musibah itu sampai kami lulus
dan terbukti kebenaran iman kami kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami rahmat dan rizki-Mu yang maha luas ya Allah. Cukupkanlah kami dan saudara kami ya Allah. Dan tolonglah kami untuk mampu membantu menolong saudara kami yang lain ya Allah. Rabbana Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin ya Allah. Ya Allah, Allahumma Rabbanas athibil ba'sa ishfi jami'a mardona minal muslimin wal muslimatin ya Allah. Amin. Anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'a la yughadiru saqama ya Allah. Amin. Berikanlah kesembuhan kepada saudara kami sama muslim ya Allah. Amin. Kesembuhan yang sempurna ya Allah. Karena hanya Engkau lah yang mampu menyembuhkan ya Allah. Amin. Kesembuhan yang tidak membekas ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih doanya Ustaz. Semoga dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, baiklah rekan-rekan hadirin semua yang ada di sini. Ya, rangkaian acara sudah kita ikuti sama-sama. Ya, sampai di puncak acara tadi kajian sudah kita dengarkan sama-sama. Dan akhirnya kita sampai ke acara doa. Ya, ini Terima kasih semuanya. ya. Jangan kemana-mana dulu, tetap di sini semuanya. Stay ya. Apalagi nanti habis ini. Ya, hadiahnya saya bagi-bagi hadiah. Ya, ini gitu. langsung oleh ketum kita Kang Pungki. Ya, ini hadiahnya banyak sekali. Hadiahnya banyak sekali, mulai dari hadiah purifier atau nebulizer. Ya, kemudian ada hadiah sejadah, banyak sekali. Ada hadiah mukena, ada 3 unit oximeter, ada 3 buah fry pan marble itu alat masak ya, alat dapur. Kemudian ada 3 unit speaker mini portable. Ya. Itu hadiah-hadiahnya banyak. Ada kurang lebih 15 buah hadiah, 15 unit hadiah yang kita akan berikan kepada para peserta. Ya, Pak Hanafi tadi udah dapat tuh 1 tuh. Ya, amin. Terus tapi untuk guru-guru kita, Pak Hanafi dan Ibu As, masih ada hadiah titipan, ada hadiah tanda kasih yang sudah disiapkan oleh penyelenggara kita. Ya, itu cuma 2 orang ya Mbak. Iya, ini gurunya cuma 2 orang ini yang hadir. Pak Hanafi. Yang Marconi nggak ya? Marconi nggak itu? Iya, nggak hadir di sini Pak. Di Haryo. Guru-guru Ya, yang ini lain berhalangan hadir, ya. Pak. Ya nggak apa-apa. Ya. Ada yang lain, Pak. Baiklah, untuk Pak Ustadz, bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilemparkan ke audiens kita, ke peserta kita? Oh iya. Ini kan udah istirja, tapi yang dijawab Pak ini ya Pak Hanafi. Oke. Ya. Yang kedua Ya. nih pertanyaan. Apa arti selengkapnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Silakan jawab. Ya, silakan. Google. Boleh nggak jawab lagi saya? Boleh jawab. Hadiah yang mau kita berikan, ya langsung aja hadiahnya kita sebut ya. Hadiah sajadah nih. Ayo. Sajadahnya keren ya. Keren, hadiahnya sajadah eksklusif. Saya coba menjawab, boleh nggak? Boleh dong. Kita berasal dari Allah. Ya, dari mula kami berasal dan kepada mula kami kembali. Gimana Pak Ustadz? Ya boleh. Betul Pak Ustadz? Betul, Mas Teguh ya. Mas Ye, Teguh waduh, dari makasih. Mas Teguh dari London. Ya, saya terus masuk. Ya, dari Jauh London. amat. Betul. Ya. Gojek nyampe nggak Gojek sono? Gosen, pakai gosen ya, ntar ya. Insyaallah. Ya, selanjutnya pertanyaannya Pak Ustadz. Di ayat berapa kalimat istirja itu tercantum dalam Quran? Yang saklek ya, yang teliti betul, nggak boleh bergeser satu ayat. Ayo googling.
Al-Baqarah 156 bukan Ustadz. Mbak Ria ya, betul. Al-Baqarah 156. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah keren Ria. Aduh, Mbak Ria pinter. Tadi ada Ya. beberapa yang Alhamdulillah. tadi ada beberapa yang bertanya di sesi pemaparan Pak Ustadz itu tolong dikasih juga aja tuh. Betul. Ada beberapa Ya. orang. Nah, nanti tolong hubungin panitia tuh. Apresiasi Oh, iya. ya. Yang tadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan sudah terpilih belum Ustadz? Ya, tiga orang ya. Mbak Ratna, tolong yang pertanyaan-pertanyaan terbaik ya bisa dicatat semua ya. Oke. Pertanyaan keempat selanjutnya Pak Ustadz ya, langsung. Tadi ada doa terakhir yang saya ajak kita sama-sama. Siapa yang bisa membacakan, hafal, saya kasih hadiah. Ya. Doa terakhir. Saya. Ya. Ya, Olin. Ya, siapa? Pak Asep, Pak Asep, ngacung. Siapa tuh? Asep. Oh, Ella, Bu aja. Asep. Asep. Monggo Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi sayyun fil adwam pemawati bila diwam. Udah betul Mbak, alhamdulillah tuh Pak Asep dapat hadiah dari Pak Asep sambil berdoa buat beliau sendiri ya. Ya, mudah-mudahan Pak Asep sehat ya. Amin, amin. Ya Allah, amin. Amin. Ya. Baik, sudah 4 pertanyaan. Ya, selanjutnya pertanyaan kelima Pak Ustadz. Coba Mbak Rin, udah berapa orang? Itu tadi yang bertanya itu kasih aja semua yang bertanya. Lalu sama yang datang pertama tadi tuh. Yang hadir pertama, udah berapa? Ada Bang Rimet. Yang hadir pertama tadi Bu Haja Ella Ya. dari 4183 85. Ya. Sama gua. Ada berapa Gua orang tadi itu? pertama. Kalau bisa Imam Gama, Haji Ella yang pertama. karena maaf ini sudah Gua aja. nomor 2. Terakhir nggak dapat ya. Yang mengodir aja itu semua. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum untuk Pak Hanafi, Pak Ustadz Agus, Dinda Pungki, terima kasih dan panitia jazakallah khair. Ya Pak Asep, semoga dapat sembuh ya Pak Asep. Amin, amin ya Pak Asep. Pak Suhaimi. Iya Pak Asep. Ibu Pak. Amin, amin. Iya Pak. Cepat sembuh ya Pak Asep ya. Sembuh. Ya. Zuhur. Ada zuhur ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia, mohon izin. Sehat loh, Bu. Gimana Pak Ketum? Ya udah, saya rasa itu aja. Ini sebenarnya acaranya menarik, tapi kita terbatas dengan waktu juga, Betul, ya kan? Door prize yang tersedia, apa kodir aja semua itu yang bertanya. Nanti yang berapa orang yang datang pertama itu cukup kodir. Rini lah yang Rini sama Ratna sama Linda yang koordinir ya. Berapa orang pertama Pak Ketum? Ya. Kang Pungki berapa orang pertama yang dapat? Nah, sama yang itu. 3. Terakomodir semua. Kecuali nanti untuk Pak Guru dan Ibu Guru nanti ada software khusus kita dan Pak Hanafi berarti dapat 2 karena ada bertanya juga. Mungkin itu terima kasih banyak semua. Terima kasih Mas Pungki. Nah, terima kasih. Pak Ustadz. Mohon maaf Terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan alhamdulillah. nanti bisa bikin acara yang waktunya lebih panjang lagi. Terima kasih Amin, semua. insyaallah. Ya. Terima kasih. Sama-sama semuanya. Satu pertanyaan pendek boleh nggak Pak ke Pak Ustadz? Boleh nggak? Japri aja yang dulu, Japri ya. Japri aja. Yo, sama-sama. Ya, makasih ya. Jadi panitia, Bapak Ibu Guru, sehat-sehat semua. Ya, Pak Ustadz, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ketum. Pak Ketum, jadi kita tutup acara kita ya. Pak Ketum, Iya. Kang Pungki, jadi acara kita tutup ya. Tutup aja. Ya. Ya, baiklah kita ucapkan terima kasih kepada guru-guru kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketum kita dan langsung saja kita tutup dengan doa ya. Sudah
Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Pak Nafi, Bu As. Salam Amin, salam sehat semuanya. Nafi, Pak Ustaz, Bu As, teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk para pemenang hubungi kontak Ratna ya 0816 13 77 460. Assalamualaikum. Mohon maaf. Mas Tabah, salam Mama Iwul ya. Hamida. Yang pada hadir ya Bapak dong. Makasih Pak Nafi. Nomornya. Ya, makasih Pak Nafi. Iya, Pak Nafi. Dini, kenapa Dini? Bapak Hanafi dan Bu As dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Suhaimi mana? Udah live, udah live, Udah udah live, pergi. Pak. Kita live semuanya. Assalamualaikum, saya live ya. Iya, silakan. Sholat dulu. Sholat. Ya. Kang Rimet, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Luar biasa nih, bisa hadir ya. Wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sisa izin. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang jauh di London sana. Assalamualaikum. Bisa mampir Pak Ustaz. Insya Allah. Ya, Lihat, di recording nggak tadi ya? masih rekor. Rekam. Rekam. Deni. Pak Ustadz, Ya. nanya dikit masih boleh nggak nih? Masih ada waktu sedikit nggak? Ya boleh. Kasih Pak Ustadz. Itu Bapak kan tadi kan doa terakhir Pak ya kan supaya kita minta disembuhkan segala macam dari penyakit ya kan. Tapi kalau kita nggak berusaha untuk berobat gimana tuh hukumnya Pak? Apa sehat atau enggak? Cuma doa doang. Iya betul. Makanya Saya ikhtiar pamit itu ya wajib. mau sholat zuhur. Assalamualaikum. Iya Pak, kita sholat zuhur ya. Waalaikumsalam. ikhtiar. Ya, terima kasih. Kang Teguh wajib ikhtiar tuh. Itu dia Gimana wajib tuh? sama Nabi ya. Harus ikhtiar ya Pak ya. Harus ikhtiar. Nggak bisa kan cuma doa doang gitu kan. Nggak boleh. Iya. Ikhtiar nggak cuma ke dokter kan boleh juga Pak ya. Ikhtiar boleh ke Pak alternatif Teguh. boleh. Semua bentuk pengobatan ya. Pak Teguh. Ya, terima kasih Pak. Teguh. Iya, sama-sama. Ya. Pak Teguh. Coba awalnya mungkin kita Pasti dulu mau lebih nonton bersatu Euro ya. dalam menghadapi COVID ini. Enggak. Mungkin COVID nggak berkepanjangan. Mudah-mudahan kita doain ya, insya Allah. Ya. Amin. Pak Teguh mau nonton Euro ya. Besok. Sekarang masih jam 7 biasanya Ya aku kita bangun. live ya. Kita sampai ketemu Besok. lagi semuanya. Jazakallah Minggu, khair. bukan dari Halo Sabtu. Ki. Tahu nggak kuncinya kenapa Inggris bisa masuk final, Gu? Ayah. Apa coba? Puasa Pakai kunci 55 Inggris. tahun kagak masuk final. Iya. Kuncinya Latihan pakai terus. kunci Inggris. Kuncinya pakai kunci Inggris. Udah panitia kita tutup ya. Sampai Ya. ketemu lagi insya Allah. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini panitia nih. Panitia. Jangan pergi dulu. Foto dulu, foto ya. Foto. Dipoto ya. Semua ya. Mau dipoto sama dia tuh. Jam lotot. Foto dong. Ya udah dia ayo. Bisa ya, foto ya. Motonya gimana sih? Oh, ada yang punya tweet gede ya? Trek gitu, Gu. Udah belum dia? Salah hello. Oh, moto sendiri-sendiri. Sudah. Ini ada foto dari host. Sudah. Udah ya, oke, syukron. Nah, oke. Sampai ketemu ya semuanya. Oke. Assalamualaikum.